rasa hati ya, rasa hati Anda semoga aja nggak ikutan sendu-sendu syahdu gitu ya, gara-gara hujan tadi mengguyur kota Pekalongan dan masih menyisakan mendung gitu ya, suasananya jadi teduh banget. Dan rasa-rasanya memang kalau suasana teduh kayak gini, kita bisa jadi keinget dengan peristiwa-peristiwa lalu yang mungkin saja itu membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang agak gimana gitu ya. Seperti sosok yang satu ini. Jadi, sosok yang satu ini tokoh yang saya kira semua mungkin akan mengalami hal yang sama, serupa. Jadi ketika dia mengalami atau menemui kematian anak ya, ini dia itu merasakan rasa duka yang mendalam. Terlebih ketika sang anak itu mati mendadak. Nah, itulah yang dirasakan oleh Mevrouw Jans, seorang bule kaya raya, usai mendapati kabar anaknya meninggal di Indonesia. Nah, tidak ingin larut dalam kesedihan yang berlarut-larut terlalu lama gitu ya. Jans ini kemudian menetapkan diri untuk menjadi, ini dia. Ternyata ini ada yang menarik nih dari Jans ini. Kenapa? Dia orang bule, tapi kata siapa orang bule itu nggak doyan dengan hal-hal yang mistik kayak gitu. Ternyata dia juga akhirnya memilih menjadi seorang dukun di Indonesia untuk mencari tahu penyebab dan cara mengatasi lewat obat-obat tradisional berbasis tanaman asli Indonesia. Jadi Jans menjadi dukun itu karena dia penasaran dengan cara-cara orang Indonesia menyembuhkan orang. Nah, sebagai informasi saja nih kawan, Jans ini merupakan orang Belanda yang tinggal di Indonesia, tepatnya di Semarang. Dan dia ini punya rumah besar di lingkungan elit yang ditempati bersama anak tunggalnya bernama Tina. Nah, suaminya merupakan pengusaha tembakau kaya raya asal Semarang. Sayang, hidup Tina tidak lama, karena pada tahun 1899 dia dinyatakan meninggal dunia secara mendadak dan misterius. Secara medis tidak diketahui apa penyebabnya. Nah, beberapa hari sebelum meninggal, Tina ini mengeluh sakit badan dan demam. Dokter Eropa bernama salah seorang dokter Eropa menduga kalau Tina ini terkena penyakit ganas khas tropis, yaitu malaria. Nah, dokter juga memberikan obat klorokoin yang itu menjadi obat anti malaria. Sayangnya, pemberian obat dari dokter ini membuat Tina tidak kunjung sembuh, malah makin parah penyakitnya sampai berujung pada ajal. Nah, belakangan baru diketahui bahwa diagnosis dokter tersebut memang salah. Tina bukan menderita malaria, tapi tipes. Nah, setelah kematian anaknya, Jans ini mendapatkan panggilan Tuhan untuk menginvestigasi penyakit Tina berdasarkan pengobatan herbal di Indonesia yang sudah lama dia minati. Itu yang ditulis oleh sejarawan Hans Pauls dalam European Science and Botanics, Indigenous Herbal Medicine in the Dutch East Indies and Colonial Network of Medicine. Buku ini terbit pada tahun 2009. Nah, kelak tindakan yang Jans lakukan ini disebut sebagai dukun. Dulu orang yang bisa mengobati seseorang memang disebut dukun. Pengertian ini tak sesempit sekarang yang mengartikan dukun sebagai orang yang identik dengan hal-hal mistis dan kejadian di luar nalar. Jadi istilah dukun itu dulu berlaku juga untuk orang-orang yang bisa menyembuhkan atau misalkan pijat gitu ya, itu disebut juga dukun pijat gitu, atau dukun beranak berapa ya dukunnya ya. Minimal dukun yang membantu ya orang untuk melahirkan anak itu disebut sebagai dukun beranak gitu. Nah, termasuk dukun sunat dulu itu ada ya. Nah, setelah itu ya, dia meninggalkan zona nyaman sebagai orang kaya, lalu turun gunung menelusuri obat-obatan herbal. Dia datanglah ke pasar
dan banyak perkebunan. Lalu datang juga belajar menemui para dukun ahli obat herbal di Indonesia. Nah, singkat cerita, perjalanan panjang menemui dan menjadi dukun ini menghasilkan sebuah buku besar seberat 1 kilogram. Wow, ini bukunya setebal apa ya 1 kilo. Nah, pada tahun 1907 Jans memperkenalkan buku Indische Planten en haar Geneeskracht yang berarti tanaman asli Hindia Belanda dan cara menyembuhkannya. Nah, dalam kata pengantar, Jans menyebut buku tersebut menjadi alternatif bagi seseorang yang tinggal di luar pusat kota yang tidak ada dokter. Sebab buku tersebut seperti dukun ya, ibarat dukun yang bisa memberikan pengobatan kepada pasien-pasiennya. Nah, hanya saja dalam buku tersebut sama sekali tidak ada nuansa mistis ataupun tahayul yang identik di dunia perdukunan. Jans bahkan menyebut buku ini berupa penyusunan atau susunan berbagai macam obat herbal berbasis tanaman asli Indonesia dan khasiat-khasiatnya. Misalnya, untuk meningkatkan imunitas, Jans menyebutkan seseorang perlu membuat ramuan minuman dari campuran jeruk nipis, madu, jeruk, kunyit, jahe, merica, dan pala. Nah, semua itu dicampur menjadi satu ya, usai direbus secara bersamaan. Nah, semua bahan-bahan itu pun mudah ditemukan sehingga banyak orang menyukai hasil karya Jans dan mayoritas pembeli adalah orang-orang Eropa yang bermukim di Indonesia. Nah, mereka ini bahkan menjadikan buku ini sebagai pegangan wajib ya demi menghindari penyakit ganas yang tak pernah ditemukan di benua biru. Nah, dalam harian The Quran yang terbit pada tanggal 23 April 1907, tercatat di sana buku Jans ini dijual sangat murah, bahkan lebih murah dari peta Indonesia yang menjadi petunjuk bagi kolonialis mengeruk harta kekayaan tanah air pada waktu itu. Nah, atas dasar inilah perlahan-lahan tak hanya orang Eropa yang membeli, tapi juga warga pribumi. Apalagi usai dilaksanakan alih bahasa dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Nah, pada titik ini nama Jans harum sebagai salah satu dukun penyembuh yang membuat resep obat herbal semakin tersebar luas. Jadi sampai akhirnya tindakan Jans ini awal mula yang didorong oleh kematian anaknya bisa membuat banyak orang lain lolos dari maut akibat penyakit yang mematikan. Oh, gila ya, sekeren itu ya orang Belanda mau meneliti ya. Kita yang punya kekayaannya kadangkala gimana deh. Oke, saya sapa juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0855420912. Ada Bu Titik Sumarni di Pesindon ya. Selamat siang Mas Ribut, selamat menunggu hujan. Kenapa hujan ditunggu? Kan hujan sudah reda. Cerita biografi lagi dong katanya. Saya suka mendengarnya, terima kasih. Aduh, kalau muter wannabe Spice Girl sudah enggak jamnya. Kalau jam 3 itu lagu-lagu Indonesia terbaru Ibu ya. Mau apa ya, khusus untuk Ibu deh, saya mau ini kayaknya pas banget nih, Budi Doremi ya, mau kan? Oke deh, saya masih akan bersama Anda sampai pukul 6 petang nanti ya, dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan pastikan Anda tetap update informasi di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan ditunggu